Ayo berjumpa kembali bersama saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Youth for Christ hari ini Kamis 29 September 2022 diberi judul Berjuang Sampai Akhir. Dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin belajar berjuang sampai akhir. Sebagai kaum muda yang terus memiliki semangat untuk mengikut Kristus sampai akhir hidup kami. Berbicaralah dan berpesanlah kepada setiap kami melalui renungan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita, natsnya adalah Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Gambarnya agak serem di belakang saya ya. Apa yang teman-teman pikirkan ketika membaca kitab Wahyu? Saya tiba-tiba teringat akan gambar-gambar di belakang saya ini. Banyak orang yang mengaitkan antara kitab Wahyu dengan akhir zaman, chip 666, hancurkan dunia, pedang, pembunuhan, neraka, dan sebagainya. Padahal sebetulnya kitab Wahyu adalah kitab pastoral loh. Kitab pastoral maksudnya kitab yang diberikan oleh seorang gembala kepada jemaatnya. Nah, dalam hal ini ketujuh jemaat di Asia Kecil yang sangat menderita di bawah jajahan Romawi. Dan sapaan dalam surat ini tidak hanya menguatkan atau menghibur, tetapi juga membangun dasar dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Jadi bukan yang serem-seremnya aja nih, tapi kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada warga jemaatnya yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan besar seperti ada dalam gambar ini. Smyrna adalah salah satu dari ketujuh jemaat tersebut. Dan Yohanes menyebut mereka kaya dalam Wahyu 2 ayat ke-9. Kaya bukan karena mereka banyak uang, melainkan karena mereka berlimpah di dalam kebajikan dan iman kepada Allah. Smyrna sebetulnya jemaat yang dalam hal keuangan itu miskin. Mereka mengalami banyak penderitaan yang tidak tertahankan yang sangat hebat karena mereka mengikut Tuhan. Mereka dihukum, difitnah, diancam, dipenjara. Dan makanan mereka sehari-hari adalah air mata. Dan mengikut Tuhan ternyata bisa sedemikian berat loh. Jika teman-teman berada di posisi mereka, bagaimana teman-teman akan merespon semua itu? Dalam suratnya, Yohanes menegaskan kalau ia tahu betapa beratnya pergumulan yang mereka rasakan. Itu sebabnya gambar di belakang bukan menakut-nakuti, tapi merupakan isi hati, penggambaran bagaimana jemaat Tuhan yang menderita pada zaman itu. Tapi di saat yang sama, Yohanes juga mengajak umatnya untuk tidak takut menghadapi itu semua. Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir. Allah adalah pemilik dan pengatur kehidupan itu sendiri. Dia penghibur, dia pemimpin, dia menyertai umatnya dalam keadaan senang maupun berduka. Dan karena itu patutlah umat Tuhan bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Nah, yuk, jangan biarkan pergumulan atau kesulitanmu yang bertubi-tubi dapat melemahkan dan menghancurkan iman kita. Belajar untuk bertumbuh di tengah kesulitan yang ada. Bertumbuh tambah cinta Tuhan, tambah bergantung pada Tuhan, tambah berserah pada Tuhan, tambah sabar karena kekuatan Roh Kudus yang juga dialami jemaat Smyrna. Ingat,
bahwa akan selalu ada penderitaan, tetapi ada harapan dan jalan keluar di dalam Tuhan. Mari kita berjuang bersama sampai akhir. Kita bisa. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, apa sih pergumulannya jemaat di Smyrna? Sengeri inikah gambar yang di belakang saya? Dan apa hal yang membuat teman-teman youth termotivasi untuk tidak berhenti berjuang seperti jemaat di Smyrna? Mari, belajarlah dari jemaat yang menderita, tapi bersemangat untuk berjuang setia kepada Kristus sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ada banyak kaum muda yang berjuang menderita penuh dengan air mata di tengah-tengah dunia yang seringkali tidak menawarkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Tapi kami percaya bahwa jemaat di Smyrna bisa menginspirasikan kami untuk tetap bertahan, berjuang, setia dengan cinta dan kekuatan yang datangnya dari surga. Itu sebabnya tolong setiap kami ya Bapa, supaya kami pertama-tama boleh kuat di dalam Tuhan, namun kemudian kami mengajak sebanyak-banyaknya kaum muda dan orang-orang di sekitar kami juga untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan hidup bersama Tuhan yang memberi kekuatan dan kuasa kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, biarkan firman Tuhan ini menjadi hidup dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan hidup dan berjuang sampai akhir. Jangan lupa subscribe link ini dan bagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.